Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang di sini akan dimulai oleh Yeni Adelia. Untuk Yeni, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan membacakan tentang pengertian organisasi komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi atau masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut sepakat instruksi yang tersimpan dalam komputer dan menghasilkan keluaran informasi yang telah diolah. Di sini saya akan membacakan tentang organisasi komputer. Organisasi komputer adalah sebuah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antara komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contohnya seperti teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol lainnya. Di sini ada perbedaan utama antara organisasi komputer dan arsitektur komputer. Organisasi komputer merupakan bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional seperti contohnya perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Sedangkan arsitektur sendiri, dia merupakan atribut-atribut sistem komputer yang terkait erat dengan seseorang programmer. Contohnya seperti set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme, dan I/O. Di sini ada struktur 4 utama komputer. Yang pertama ada CPU. CPU ini berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Yang kedua, ada memori utama. Memori utama ini berfungsi sebagai penyimpanan data. Yang ketiga, ada I/O yang berfungsi sebagai memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Sedangkan yang terakhir yaitu sistem interconnection. Itu merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan I/O. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Delia. Fungsi dari komputer. Fungsi komputer, dasar sistem komputer adalah sederhana. Prinsipnya terdapat 4 buah fungsi operasi, yaitu fungsi operasi pengolah data, fungsi operasi penyimpan data, fungsi operasi pemindahan data, fungsi operasi kontrol. Permasalahan evolusi dan kinerja komputer. Perkembangan komputer meliputi peningkatan kecepatan prosesor, penyusutan ukuran komponen, peningkatan ukuran memori, dan peningkatan kapasitas serta kecepatan I/O. Generasi komputer pertama. Pada tahun 1943 dan dapat diselesaikan pada tahun 1946, ENIAC, yang merupakan komputer digital elektronik pertama di dunia, dibangun untuk mensejarah perkembangan komputer digital elektronik bermula pada masa Perang Dunia ke-2 di Amerika Serikat. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Perkembangan teknologi elektronik memungkinkan komponen tabung hampa udara digantikan dengan translator sebagai komponen utama penyusun komputer. Keuntungan penggunaan translator yaitu ukuran yang lebih kecil, harga yang lebih murah, memancarkan panas yang lebih sedikit. Kehadiran komputer generasi kedua juga ditandai dengan munculnya unit kontrol dan ALU yang lebih kompleks, penggunaan bahasa pemrograman tingkat tinggi, dan pengembangan awal sistem operasi. Generasi komputer ketiga. Pada tahun 1964 sampai 1970, generasi ketiga bermula saat BIM memperkenalkan sistem 360 dengan segala peralatan lengkap dan memenuhi pengoperasian saat itu. Sistem ini memiliki ROM sebagai penyimpanan sekunder. Konsep ini digunakan dalam komputer yang menghitung dan mengakumulasi ramalan cuaca. Komputer tersusun atas ribuan komponen diskrit seperti translator, resistor, dan kapasitor. Komponen diskrit diproduksi secara terpisah dan dikemas dalam paket tertentu. Dan selanjutnya ada generasi komputer keempat, PDP-11. Komputer generasi keempat diantaranya adalah IBM 370, Apple
Apple 1 dan Apple 2, PDP 11, VisiCloud, dan Altair yang menggunakan prosesor Intel 8080 dengan prosesor CP/M Control Program for Microprocessor dengan bahasa pemrograman Microsoft Basic, Guinness Alporus Symbolic Instruction Code. Sebagai catatan bahwa pada komputer-komputer generasi keempat ini tidak satupun yang compatible atau compostable, sehingga pada generasi ini belum ditentukan standar sebuah komputer tertentu personal komputer PC. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Amru. Saudara Amru, saya persilahkan. Generasi komputer kelima. Pada tahun 1980-an sampai sekarang. Pada generasi kelima ini, telah dilakukan pengembangan dengan apa yang dinamakan Josephson Junction. Teknologi yang akan menggantikan chip yang mempunyai kemampuan memproses triliunan operasi per detik, sementara teknologi chip hanya mampu memproses miliaran operasi per detik. Komputer pada generasi ini dapat menerjemahkan bahasa manusia dan dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer serta adanya penghematan energi komputer. Contoh komputer pada generasi kelima yang berbasis x86 seperti chip 286 yang diperkenalkan pada tahun 1982 dengan 1.344.000 transistor, kemudian chip 386 pada tahun 1983 dengan transistor 275.000, sedangkan chip 486 diperkenalkan tahun 1989 yang memiliki 1,2 juta transistor. Selanjutnya, pada tahun 1993, Intel memperkenalkan keluarga prosesor 586 yang disebut Pentium 1 dengan jumlah transistor 3,1 juta untuk melekan 90 MIPS million instruction per second. Kemudian dilanjutkan pada generasi berikutnya yaitu Pentium 2, 3, dan 4. Pada akhir tahun 2000, Intel memperkenalkan Pentium 4 yang merupakan prosesor terakhir dalam keluarga Intel dan arsitektur 32 bit atau IA32. Tahun 2001, Intel mengumumkan proses Titanium yang merupakan prosesor dengan basis arsitektur 64 bit atau IA64 pertama. Titanium merupakan proses pertama milik Intel dengan instruksi-instruksi 64 bit dan akan memerlukan satu generasi baru dari sistem operasi dan aplikasi sementara masih mempertahankan backward compatibility dengan software 32 bit. Pengertian kinerja komputer. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, peripheral. Dari segi perkembangan program, aplikasi pun sangat menakjubkan. Aplikasi desktop yang hampir dimiliki semua sistem komputer saat ini meliputi pengolahan citra, pengenalan voice atau pembicaraan, video conference, multimedia, transfer data. Oke, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.